Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ismail Bagus Brilianto, NIM 180504230017 D3 Teknik Mesin, akan mempresentasikan tentang hydropower, solusi krisis listrik tanpa polusi. Sebelum memasuki ke topik hydropower, di sini kita mengenal lebih dahulu tentang renewable energy. Yang dimaksud renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial atau pada air jatuh, dan energi kinetik atau pada air mengalir. Tenaga hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air di sungai. Pengertian hydropower. Hydropower adalah teknik menghasilkan energi listrik dengan menggunakan air yang berpindah atau bergerak. Biasanya sumber air yang digunakan berasal dari sungai atau daratan tinggi seperti air terjun. Air yang mengalir dari hulu ke hilir. Energi hydropower sangat bergantung dengan curah hujan. Seperti yang kita ketahui, panas matahari menyebabkan air di danau dan lautan menguap dan membentuk awan. Air kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai hujan atau salju dan mengalir ke sungai, dan sungai yang mengalir kembali ke laut. Air yang mengalir ini dapat digunakan untuk memutar turbin yang mendorong proses mekanis untuk memutar generator yang dapat menghasilkan listrik. Sesudah mengetahui tentang pengertian hydropower, kita di sini selanjutnya untuk mengenal lebih lanjut, yaitu komponen yang terdapat pada hydropower atau PLTA. Yang pertama yaitu bendungan. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk atau danau atau tempat rekreasi. Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pusat listrik tenaga air. Kebanyakan dam juga memiliki bagian yang disebut pintu air dan untuk membuang air yang tidak diinginkan secara bertahap atau berkelanjutan. Jenis bendungan antara lain yaitu bendungan beton, termasuk bendungan beton yaitu bendungan gravitasi, bendungan busur, bendungan rongga. Yang kedua adalah turbin. Turbin merupakan peralatan yang terdiri dari beberapa peralatan suplai air masuk turbin, di antaranya sudu atau runner, pipa pesat atau penstock, rumah turbin atau spiral casing, katup utama atau inlet valve, pipa lepas atau draft tube, alat pengaman, poros, bantalan atau bearing, dan distributor listrik. Menurut momentum, air turbin dibiarkan menjadi dua kelompok, yaitu turbin reaksi dan turbin impuls. Turbin reaksi bekerja adanya tekanan air, sedangkan turbin impuls bekerja kecepatan air yang menghantam sudu. Prinsip kerja turbin reaksi yaitu sudu-sudu atau runner pada turbin Francis dan propeller berfungsi sebagai sudu-sudu jalan. Posisi sudunya tetap atau tidak bisa digerakkan, sedangkan sudu-sudu pada turbin Kaplan berfungsi sebagai sudu-sudu jalan. Posisi sudunya bisa digerakkan
atau pada sumbunya yang diatur oleh servo motor dengan cara manual atau otomatis. Sesuai dengan pembukuan sudu atur, proses penurunan tekanan air terjadi baik pada sudu-sudu atur maupun pada sudu-sudu jalan atau runner blade. Prinsip kerja turbin Pelton berbeda dengan turbin reaksi sudu-sudu yang berbentuk mangkok berfungsi sebagai sudu-sudu jalan. Posisinya tetap atau tidak bisa digerakkan. Dalam hal ini, proses penurunan tekanan air terutama terjadi di dalam sudu-sudu aturnya saja atau nozzle, dan sedikit sekali dapat diabaikan terjadi pada sudu jalan. Air yang digunakan untuk membangkitkan listrik bisa berasal dari bendungan yang dibangun di atas gunung yang tinggi atau aliran dari sungai bawah tanah. Karena sumber air yang bervariasi, maka turbin air didesain dengan karakteristik dan jumlah aliran airnya. Berukit ini berbagai jenis turbin yang biasa digunakan untuk PLTA. Yang ketiga yaitu generator. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanis. Generator terdiri dari dua bagian utama, yaitu rotor dan stator. Rotor terdiri dari 18 buah besi yang dililit oleh kawat dan dipasang secara melingkar, sehingga membentuk 9 pasang kutub utara dan selatan. Jika kutub ini dialiri arus eksitasi dari automatic voltage regulator atau AVR, maka akan timbul magnet. Rotor terletak satu poros dengan turbin, sehingga jika turbin berputar, maka rotor juga ikut berputar. Magnet yang berputar memproduksi tegangan di kawat setiap kali sebuah kutub melewati koil yang terletak di stator. Untuk kesimpulan dari presentasi tentang hydropower, yaitu terutama komponen-komponen dasar yang digunakan teknologi hydropower terhadap PLTA, yaitu salah satunya berupa dam, turbin, generator, dan transmisi. Dam sendiri berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Selain itu, dam juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Contoh, Waduk Jatiluhur yang berkapasitas 3 miliar kubik air dengan volume efektif sebesar 2,6 miliar kubik. Yang kedua yaitu turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin ini kebanyakan seperti kincir angin, dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Turbin ini terdiri dari berbagai jenis seperti turbin Francis, Kaplan, Pelton, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox, memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik kita pakai tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.